Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rocky Kurniawan dengan NIM 2110207004. Di sini saya akan menampilkan video pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving dengan dosen pengampu Ibu Halida Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Prof. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rahmarinya Erika, Aira Puja, Nuraini, Rizkan Hidayah Utami, Faisya Bila, Lorenza Margarita, Fitriani, Andel Wibowo, Dewi Sinta, Ina Kamila, Intan Nurjana, Alda Prasteli Akhiraini, Indita Aditya Ika Putri, Bella Karinda, Muhammad Wildan Hidayat, Anita Sari, Rania Putri, apa ya? Iman Fikri, Jessica Dwi Putri, Putri Cahyani, Rizka Optima, Mai Setia Wulandari. Ya, sudah siap belajar? Belum? Bapak ini nyampaikan dulu tujuan tempat pembelajaran hari ini. Jadi tadi itu pelajaran tentang pengawet, zat adiktif pengawet dan zat adiktif. Tujuan manfaatnya itu kita bisa mengenal apa itu zat adiktif. Dan zat adiktif itu ada psikotropika, narkotika dan bukan narkotika, psikotropika. Tujuannya itu sederhana sebenarnya, biar kita tahu dan tidak terjerumus ke dalam setan, memakai narkoba itu tidak baik. Saatnya, ya, Bapak baca dulu untuk materinya. Zat adiktif pengawet adalah yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Nah, bahan pengawet ini mencegah untuk membunuh mikroorganisme tersebut dan reaksi kimia seperti basi, misalnya fermentasi. Nah, ini contoh-contoh dari bahan pengawet. Baca sampai jual ada trio, mengawet makanan minuman ringan, kecap atau saus, contohnya. Ada asam ascorbat untuk mengawetkan daging olahan, buah dan kaleng. Natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam promeinat
butil hidroksinal dan butil hidroksitoluet. Di modulnya di simak ya, nanti Bapak suruh baca menjadi. Baik, Pak. Selanjutnya dibaca Siapa, Pak? Iman Fikri zat adiktif. Jadi zat adiktif adalah obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau radikasi yang sulit dihentikan oleh berefek. Ingin menggunakan secara terus-menerus dan jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Juga zat adiktif ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Jadi yang pertama ada zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Kemudian ada zat adiktif narkotika dan zat adiktif psikotropika. Kemudian zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Jadi zat jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif tersebut. Juga di sini ada pun yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang pertama ada kafein. Kafein ini mungkin kita sudah tahu tentang kandungan kafein yang berada dalam teh dan juga kopi. Teh yang mengandung kafein membuat hampir sebagian besar dari kita menjadi terbiasa untuk mengonsumsi setiap hari. Tetapi teh aman dan baik untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Sementara itu kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi daripada teh. Kopi ini terbuat dari biji kopi yang disangrai dan dihasilkan menjadi bubuk kopi. Kopi ini umumnya dikonsumsi oleh orang dengan tujuan agar tidak mengantuk. Disebabkan kafein yang terkandung di dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Oleh karena itu, kopi ini tidak dianjurkan untuk diminum secara berlebihan. Kemudian ada nikotin. Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau melalui proses terbentuk dan dicampur dengan bunga cengkeh serta beberapa macam bahan aroma. Next, selanjutnya lanjutkan Maksudnya jauh dan satu mana? Yang kedua nikotin. Kandungan nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Selain mengandung nikotin, rokok juga mengandung tar. Kita juga sudah mengetahui tentang bahaya rokok pada kesehatan, yaitu dapat merugikan organ-organ tubuh bagian luar, seperti perubahan warna gigi dan kulit, maupun organ tubuh bagian dalam yang dapat memicu kanker paru-paru. Yang pertama, zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunanya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh, tetapi malah akan mengalami efek negatif. Jika digunakan, maka penggunaannya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi setelah itu, penggunaannya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terus-menerus. Untuk menggunakan narkotika yang memiliki banyak jenis ini, jika sudah begini, maka akan sulit untuk lepas dari jerat narkotika yang hanya akan menjadi siksaan pada penggunanya. Narkotika hanya diperbolehkan dalam dunia medis, yang biasanya digunakan sebagai obat bius untuk orang yang dioperasi, dan penggunaannya pun sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam standar kesehatan internasional. Jenis-jenis narkotika ini misalnya sabu, opium, kokain, ganja, heroin, amfetamin, dan lain-lain. Karena
Andin Wimbo. Lanjut baca. Ya, pastikan tadi. Dua, zat adiktif psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan menggunakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas Ya. mental dan perilaku. Lama-lama. Ya. Psikotropik zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merasa penurunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan. Psikotropika sendiri merupakan zat atau obat baik itu yang alamiah maupun sintetik, tapi bukan narkotika yang berguna sebagai psikoaktif yang mempunyai pengaruh selektif dalam penggunaan secara pusat yang dapat menimbulkan perubahan khas aktivitas mental serta perilaku. Hampir semua zat adiktif masuk dalam psikotropika, namun tidak semua psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa yang termasuk golongan psikotropika adalah sedatif, hipnotik, amfetamin, dan obat halusinogenik. A. Sedatif, hipnotik atau depresan. Sedatif hipnotik merupakan penekanan pengguna saraf pusat dalam dosis kecil dapat mengatasi ansietas atau perasaan cemas, sedangkan dalam jumlah besar dapat menginduksi tidur. Contohnya antara lain sedatin atau pil KB, rohypnol, mangadon, valium, dan mandrax atau MX. Sedatif hipnotik yang banyak disalahgunakan adalah golongan benzodiazepin dan dapat dikonsumsi secara oral atau ditelan. Pengaruh sedatif hipnotik terhadap usulan saraf pusat tergantung pada dosis atau jumlah yang dipakai dengan tingkat pengaruh sebagai berikut. 1. Dalam jumlah kecil menyebabkan rasa tenang, mengurangi ansietas, dan terjadi pengendalian diri yang kurang terkontrol. 2. Dalam jumlah sedang menyebabkan mengantuk, menginduksi tidur, dan memperpanjang tidur. 3. Dalam dosis yang lebih banyak menimbulkan efek anestesi, hilang kesadaran, dan amnesia. Nah, ini kan tadi ada zat adiktif psikotropika, sedatif, hipnotik, depresan. Tadi kan sudah dibaca sama gurunya itu penekanan susunan saraf dalam dosis kecil dapat mengatasi anestesia atau perasaan cemas. Kalian tahu tak contohnya dari sedatif, hipnotik, depresan itu obat tidur. Misalnya orang-orang yang depresi atau ingin bunuh diri itu sebelum saat itu minum obat tidur. Orang yang kenapa? Ya, obat penenang. Biasanya orang-orang yang sudah selesai narkoba itu kan kalau tidak memakai narkoba dia bisa susah tidur. Nah, salah satunya misalnya ini selain dia mengonsumsi narkoba lagi, biasanya dia minum obat depresan itu. Selanjutnya baca Nina Kamila. Amfetamin atau stimulan. Amfetamin adalah suatu bahan sintetik atau buatan yang tergolong rangsangan susunan saraf. Ada 3 jenis amfetamin yaitu leukotriene atau benzodiazepin,
Lanjut. Yang C yaitu halusinogen. Halusinogen berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunaannya. Orang yang akan mengkonsumsi obat tersebut akan menjadi orang yang sering berhalusinasi. Misalnya mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang ternyata tidak ada. Pengaruh halusinogen ini sangat bervariasi sehingga sulit diamalkan bagaimana atau kapan mereka mulai berhalusinasi. Halusinogen alami antara lain ganja, kecubung, meskalin yang berasal dari kaktus, Lycopora williamsi, dan psilocybin yang berasal dari jamur, psilocybe masicana, dan halusinogen sintetik antara lain adalah LSD atau ganja akan menimbulkan halusinogen bila pada dosis yang tinggi. Di sini kan sudah tertera halusinogen alami antara lain ganja, kecubung. Kalian tetap tahu contoh halusinogen alami selain ganja, kecubung. Kalau kalian punya sawah atau sering main di sawah, itu kan ada kotoran sapi. Nah, dan biasanya di kotoran sapi itu tumbuh jamur. Nah, itu halusinogen alami. Kalau kalian makan, insya Allah halusinasi. Jadi itu dilarang makan. Kecubung, ada orang nggak kecubung? Buahnya ini bulat, bumi. Nah itu jangan dimakan juga, nanti halusinasi juga. Nah tadi kan sudah dibaca ya sama teman-temannya, sudah dibaca ya satu. Nah sekarang Bapak mau nanya satu-satu. Satu-satu. Coba sebutkan pengertian zat aditif pengawet. Ada? Jadi pengertian dari zat pengawet itu adalah zat aditif yang ditambah pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makan dan minuman. Nah, selanjutnya sebutkan pengertian zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Itu baik. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif. Baik, nah, selanjutnya pengertian dari zat adiktif itu sendiri. Ita. Baik, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja tubuh. Itu Pak. Nah, selanjutnya zat sebutkan pengertian zat adiktif narkotika itu Dewi. Baik Pak, zat adiktif golongan narkotika adalah zat adiktif yang jika digunakan maka penggunanya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi setelah itu penggunanya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terus-menerus menggunakan narkotika tersebut. Terus selanjutnya
menyebutkan contoh minuman yang mengandung zat adiktif, non narkotika dan psikotropika. Hujan. Contohnya. Contohnya itu Pak, kopi dan teh mengandung kafein, yaitu zat stimulan untuk mencegah rasa ngantuk. Selanjutnya sebutkan pengertian zat adiktif psikotropika. Itu Putri. Baik Pak, jadi pengertiannya yaitu di mana zat golongan psikotropika ini dapat berupa ilmiah atau sintesis yang memiliki manfaat sebagai imunoaktif, di mana berpengaruh pada saraf pusat yang mengakibatkan penurunan aktivitas otak, merangsang susunan saraf otak, Pak. Ya. Dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir serta perubahan alam perasaan. Dan terakhir, tadi sudah Bapak sebutkan juga, sebutkan jenis-jenis zat adiktif. Nur. Zat adiktif itu ada 3 jenis. Yang Bapak jelaskan teman-teman di awal tadi. Yang pertama ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang terakhir zat adiktif psikotropika. Ya, betul. Nah, itu bisa semua ya. Ya. Selanjutnya itu kalian buat kelompok untuk membuat GPT. Kelompoknya itu berbagi saja ya, dan tentuin. Kelompok 1 dari sini sampai ujung, 2, 3, 4 ya. Duduknya di tengah-tengah. Nah, yang bawa laptop, pakai laptop, yang bisa pakai HP, tidak apa-apa. Baik. Kenapa ribut? Jadi tugasnya itu membuat PowerPoint kesimpulan dari Pelajaran tadi Pak. ya, kesimpulan dari pembelajaran tadi. Buat secara singkat aja, tidak usah banyak-banyak. Terus sambil Sudah. satu slide saja Pak. Kalau sudah dibuat, Nanti dipresentasikan satu-satu. kita Satu atau dua slide. Dua lebih baik kalau mau. Ini tidak ada laptop. Juga kalau sudah terkira. Bapak kasih waktu 15 menit cukup.
Dalam ya?
ke depan bacakan ya dari kelompok. Sebentar saja, Pak. Jawab saja lanjut. Ya. Ya maju. Baca ini satu aja. Baca ini satu. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu zat-adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 saja. Bapak boleh maju berdua ya, Pak? Boleh. Biar lama itu bangun. Ya, ya. Baiklah, kami dari kelompok saya perwakilan dari kelompok 2 ini membacakan kesimpulan dari zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang digunakan tergolong narkotika dan psikotropika, tapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dan lain-lain. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua yaitu zat adiktif narkotika dan yang ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yaitu 1 sapien dan yang kedua yaitu nikotin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih Pak. Selanjutnya kelompok 3. Pak berdua ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ibu Om dan saya Intan Dudana akan mempresentasikan perwakilan dari anak muda akan membacakan kesimpulan yang sudah kami buat pada ini. Jadi zat adiktif adalah obat terbaik aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis dan menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek hingga menggunakannya secara terus-menerus. Yang tidak dihentikan dapat memberi efek lelah dan luar biasa atau sakit luar biasa. Nah, zat adiktif ini dibedakan menjadi 3, yaitu zat adiktif yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Dalam penyalahgunaan zat adiktif yang tidak terdaftar di dalam undang-undang narkotika adalah termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dikarenakan efek dari penggunaan narkotika yang belum terdaftar tersebut sama dengan efek dari narkotika yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan sangat berbahaya bila digunakan oleh masyarakat. Asas legalitas merupakan asas yang sangat penting mungkin tidak akan dijumpai berarti dalam kondisi tertentu harus memakai dasar hukum dan di luar undang-undang terkait dengan kasus narkotika jenis baru tersebut. Dikarenakan efek
penting penafsiran teologis, di mana penafsiran teologis memperlihatkan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut, dan penafsiran teologis juga dilakukan karena terdapat perubahan dalam masyarakat. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4. Baiklah, di sini saya Sunan kami akan mempresentasikan kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menyebabkan ketergantungan dan sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus paham agar tidak terjebak ke dalam pengaruh obat-obatan yang berbahaya. Lalu ada macam-macam dari zat adiktif ini, ada 3, yaitu zat adiktif narkotika dan psikotropika. Yang kedua yaitu zat adiktif narkotika, dan yang ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Baik, itulah kesimpulan dari kami. Terima kasih. Bagus dan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok-kelompoknya. Ya, tadi sudah dibacakan dari kesimpulan per kelompok, dan kita juga sudah mempelajari apa itu zat adiktif, narkotika, psikotropika, dan yang bukan dari keduanya. Nah, kenapa sih seorang bisa mengkonsumsi narkoba itu? Kan ada banyak faktor, bisa dari internal maupun eksternal. Dari eksternal itu bisa dari pergaulan sekarang itu udah bisa dibilang tidak sehat dan bebas. Apalagi terutama anak itu sangat ketat untuk mengkonsumsi yang namanya narkoba. Selain merugikan diri sendiri, mengkonsumsi narkoba itu juga bisa merugikan orang lain. Karena seseorang yang sudah tercandu dari narkoba itu biasanya sudah kecanduan. Nanti kalau dia sudah kecanduan, tidak ada duit untuk membeli, dia bisa merugikan orang lain. Contohnya mereka mencuri, menodong, dan lain-lain. Sudah banyak contohnya. Itu terus ada faktor internal, bisa dari depresi, masalah keluarga, itu kurangnya kasih sayang dan rasa iman kepada Tuhan kurang. Bukan dari hanya sapi, bukan hanya laki-laki saja yang bisa terjerat narkoba. Jadi juga bisa ada contohnya juga ya perempuan. Selain merugikan tubuh, kalian juga bisa terjerat undang-undang dan kena penjara. Ya, baik, cukup sekian sepertinya. Ya baik, sepertinya untuk pertemuan hari ini kita sudahi saja. Tolong kembali ke tempat duduk masing-masing, dirapikan lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab baru. Itu hari Senin aja. Bab baru karena setelah untuk Sabtu nanti itu libur. Dan dibahas itu nanti adalah sistem peredaran darah. Dipelajari ya, nanti lainnya presentasi. Selanjutnya kelas kita akan pulang. Karena teman-teman agar dapat pulang selamat sampai tujuan, ada baiknya kita berdoa lebih dari berdoa. Bismillah.
ini jika ada apa-apa yang keraguan menggunakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.